memberikan pemaparan tentang kerjasama dan kolaborasi. Di judul ini kakak kasih gambar di situ seperti ada kapal yang mengarungi samudra. Karena mungkin teman-teman suka ingat, orang bilang hidup itu seperti mengarungi samudra. Nah, selama kita mengarungi hidup, kadang-kadang ada pasang, ada surut, ada angin sepoi-sepoi di laut, seperti kalau kita merasakan sesuatu yang indah saat kita menjalani hidup kita. Kadang-kadang ada angin ribut. Nah, Kak Sinar sudah mengarungi hidup kurang lebih berapa ya? Kurang dari 50 atau lebih dari 50 ya kira-kira. Kurang lebih kakak mengarungi hidup 50 tahun. Dan selama kakak mengarungi hidup, kakak merasa pasang surutnya, sepoi-sepoi atau angin ributnya, itu semuanya karena urusan kerjasama atau kolaborasi. Dimulai dari saat kakak jebret lahir bayi, kakak sudah diajarkan untuk bekerja sama dengan ibunya kakak. Meskipun kakak komunikasinya tidak bisa apa-apa kecuali menangis, kalau kakak ingin minum, kakak akan menangis. Dan ibunya kakak akan tahu, oh anakku butuh butuh ASI, butuh minum. Jadi kita sebagai manusia sejak lahir sudah diajarkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama agar apa yang kita mau bisa terrealisir. Selanjutnya, Kak. Nah, ini juga dari alam kita itu bisa belajar banyak hal. Pasti adik-adik pernah lihat kan, ada lebah hinggap di bunga. Nah, pada saat si lebah itu hinggap di bunga, dia mengambil sari bunga yang manis, di situ namanya nektar. Itu nanti akan dilepeh menjadi madu. Sarangnya si lebah. Nah, si bunga pada saat lebah itu mengambil nektar, ada nanti satu benang sari dan putiknya itu akan saling bertemu, sehingga dari situ akan menjadi buah. Nah, ini adalah contoh kolaborasi. Lebah karena dia itu butuh untuk makan, dia ambil dari bunga. Bunga karena diutak-atik sama si lebah, jatuhlah bertemulah antara satu serbuk yang ada di bunga itu masuk ke dalam lubang di dalam bunga itu, dan nanti akan membuat bunga berubah menjadi buah. Jadi dari bunga lebah menghasilkan madu, bunga karena lebah bisa berubah menjadi buah. Itu apa yang kita lihat dari alam. Alam mengajarkan kita untuk setiap makhluk bisa saling bekerja sama. Coba Kak, selanjutnya Kak. Nah, ini contoh lain lagi. Lebah, ini contoh tentang koloni lebah. Jadi si lebah tadi yang mengambil nektar dari bunga, itu adalah lebah pekerja. Di dalam kelompok lebah atau koloni lebah, itu mereka punya peran masing-masing. Ada yang bertugas tadi mencari makan
ngambil nektar dari bunga. Kemudian nanti sesudah sampai di sarang akan dikeluarkan. Itu nanti berubah menjadi madu untuk cadangan makanan lebah-lebah yang lain. Ada lebah pekerja yang lain tapi bukan mencari nektar, bukan menghasilkan madu, tapi lebih banyak dia nanti membersihkan sarang, merawat bayi-bayi lebah yang ada di situ, lavanya. Ada ratu lebah yang tugasnya bertelur aja, sehingga nanti tumbuh lahir lebah-lebah baru yang akan mencari madu. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang manis, menghasilkan madu, kerjasama yang bagus. Semuanya menjalankan perannya masing-masing dan bekerja keras. Nah, ini kalau kita lihat dari alam. Banyak lagi mungkin yang teman-teman, adik-adik bisa lihat bahwa dari sekitar kita banyak hal yang kita bisa pelajari, bahwa setiap hal itu butuh kolaborasi dan kerjasama. Bahkan di rumah juga, bukan? Kalau adik-adik mau berangkat sekolah dulu, mungkin sebelum pandemi ya, kan harus punya kerjasama yang baik dengan yang mau nganter kan? Biar nggak telat, kerjasamanya adik-adik harus bangun pagi, makannya harus cepat. Demikian juga ayah atau ibu yang akan nganter harus juga akhirnya bangun lebih cepat, menyiapkan makan, terus kemudian bisa berangkat dan nyampe ke sekolah tepat waktu. Jadi setiap hal dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya, Kak. Nah, sekarang kita melangkah ke dunia. Kalau tadi ke alam, ke hewan, ke tumbuhan, kita manusia. Nah, kalau kita mau mencapai tujuan tertentu, target tertentu, cita-cita, kita tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin. Kita perlu orang lain, kita perlu bekerja sama, kita perlu berkolaborasi. Nah, ini kakak kasih lihat ada contoh kolaborasi antara, di sebelah kiri gambarnya ada arsitek, ada tukang bangunan, ada desainer interior, bekerja sama membuat sebuah gedung. Jadi untuk mewujudkan satu gedung itu ada orang yang ahli untuk menggambarkan si gedung itu nanti harus seperti apa sehingga bisa digunakan sesuai fungsinya. Kemudian ada juga yang ahli nanti biar bisa disusun bangunan dan kuat, itu perlu berapa semennya, kalau setinggi ini perlu dibangun berapa dalam fondasinya, itu orang teknik sipil. Dan nanti yang mengerjakan itu tukang-tukang itu. Kemudian sesudah jadi, ada yang merancang dalam bangunannya itu dibikin seperti apa biar mudah tinggal, nyaman untuk ditinggali. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jangan-jangan ada adik-adik yang pernah ke sana ya. Ini contohnya, ini piano house. Jadi untuk membangun piano house itu, untuk membangun gedung apalagi yang seindah ini, dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dari banyak orang, dari banyak pihak. Ada yang tahu nggak? Coba ditaruh di chat. Piano house itu ada di negara mana? Ada yang nulis nggak ya? Nah, ini ada di Cina. Jadi ini dianggap sebagai gedung yang paling romantis di sana, karena di sana gedung ini dijadikan untuk tempat pernikahan, untuk pameran gitu. Jadi orang-orang akan berfoto di situ.
ada lahan yang cukup luas di sekitarnya dan indah kalau foto di sana. Dan juga bangunannya unik. Jadi untuk naik itu nanti lewat yang bentuknya seperti biola itu. Dan si piano ini, bangunan seperti piano ini ukurannya 50 kali dari piano yang sesungguhnya. Nanti teman-teman googling ya, dan siapa tahu suatu saat bisa ke sana. Dan untuk membangun yang seperti ini, butuh kolaborasi dari banyak keahlian. Kemudian, coba selanjutnya, Kak. Nah, ini siapa teman-teman, adik-adik yang suka tata boga? Yang suka tata boga nanti ingin menjadi apa? Cita-citanya apa? Apakah ingin punya kafe? Kakak tahu ada kafe Tuli kalau nggak salah ya di Pondok Indah. Itu semua yang punya seperti adik-adik juga. Jadi punya keterbatasan pendengaran. Tapi mereka bisa loh bikin kafe. Terus atau ada yang ingin mungkin di sini kakak contohkan membuka warung nasi gurih sedap. Nah, siapa yang ingin punya usaha seperti ini? Nah, untuk punya usaha seperti ini, adik-adik juga butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Juga seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh kakak-kakak sebelumnya, kalau kakak yang punya, kakak harus adik-adik harus bisa mengatur orang-orang yang bekerja ke adik-adik kan. Itu butuh leadership. Dan kakak adik-adik juga harus bisa bekerja sama dengan yang menyediakan bahan-bahan makanan agar bisa tepat waktu sehingga nanti pada saat buka warungnya juga bisa buka tepat waktu dan menunya semua tersedia. Tanpa kemampuan kerjasama juga kolaborasi, hal seperti itu susah untuk dijalankan, susah untuk mencapai tujuan adik-adik. Pun seperti tadi yang buka warung kopi atau di kafe Tuli itu. Tanpa kerjasama yang baik, tanpa kolaborasi, mungkin akan menjadi kurang sukses. Wah, kakak harus minum sebentar ya. Nah, ini adalah contoh kolaborasi dan kerjasama. Sebelum yang ini, Kak, sekarang kakak ingin menceritakan tentang pengalaman kakak berkolaborasi dan bekerja sama. Mungkin ini juga cukup menarik loh. Adik-adik di sini ada yang kenal BTS? Ada yang kenal enggak BTS? Pasti kenal semua ya. Lagunya apa? Dynamite ya. Gimana mereka? Koreografinya keren banget ya. Orang Korea memang keren banget. Mereka kalau bekerja sama dan punya goals mati-matian untuk mencapainya. Nah, kakak dalam perjalanan karir kakak, dalam perjalanan karir kakak bekerja, kakak pernah juga tuh kerja sama orang Korea. Tapi bukan BTS, namanya KDS. Jadi bukan BTS tapi KDS, Data System. Siapa di sini yang tertarik dengan ngutak-atik komputer, bikin program? Jangan-jangan ada yang bisa ya. Nah, kakak dulu awal-awal kakak bekerja, kakak pernah jadi programmer. Bukan programmer, ding. Kakak bisa programmer, tapi kakak menjadi bisnis analis, yaitu yang menghubungkan antara orang yang butuh dibantu untuk
untuk dibuatkan sistem sama orang yang membuat programnya. Nah, dulu kakak berkolaborasi tuh di tempat kakak bekerja dengan yang membuat program itu KDS, namanya tadi bukan BTS ya, KDS, terus yang akan memanfaatkan atau butuh programnya atau usernya itu orang accounting dan reporting. Karena waktu itu tujuan bersama kita adalah jangan sampai ada orang nggak tidur 2 hari pada saat akhir bulan. Jadi itu waktu itu kakak bekerja di bank. Kalau akhir bulan mau bikin laporan akhir bulan, itu mungkin adik-adik bisa baca, suka kalau ada laporan di koran tuh, laporan keuangan bank apa gitu. Itu setiap 6 bulan harus dilaporkan di koran kalau yang udah dijual sahamnya di bursa. Nah, itu mereka bisa 2 hari atau bahkan 3 hari pulang pagi karena semuanya dikirim manual dari banyak cabang. Nah, waktu itu KDS akan membantu kita biar bisa semuanya otomatis, tidak perlu dikirim manual, tapi cukup diinput di satu tempat, nanti di kantor pusat bisa menghasilkan laporan sendiri, nggak usah ditaruh di Excel, terus kemudian dihitung-hitung lagi, tidak perlu. Tetapi waktu itu ada aja yang sinis. Kakak kan yang menghubungkan, mencari tahu kamu kebutuhannya apa user. Terus kalau udah dapat, nanti kakak datang ke KDS-nya. Ini loh yang dibutuhkan user. Ada yang usernya bilang, itu sistem sampai lebaran monyet juga tidak akan jadi katanya. Kok ada yang begini ya? Ada lagi user yang sesudah sistemnya mulai dibuat, dia cerewet aja. Ini kurang, ini salah, itu salah. Lalu kakak yang ada di tengah-tengah, kakak melihat, wah yang cerewet ini tapi tujuannya baik. Karena dia ingin laporannya bagus yang dihasilkan, benar yang dihasilkan. Sehingga yang terjadi, kakak meminta orang yang selalu kritik, yang selalu cerewet tadi, kakak ajak bekerja sama. Bapak yang ngetes ya. Jadi hasilnya apa teman-teman? Sesudah beberapa bulan, kakak lupa, mungkin sampai 6 bulan ya, itu jadilah satu sistem yang dulu namanya CRS, bukan BTS ya, Credit Reporting System, yang membuat tadi bapak-bapak di accounting, bapak-bapak di cabang yang ngurusin laporan bisa suka nggak tidur seharian dan setiap 2-3 hari pulang pagi setiap akhir bulan, itu bisa tersenyum lega. Jadi dengan kerjasama, dengan kolaborasi, kita bisa mendapatkan sesuatu yang memudahkan. Itu contoh betapa pentingnya kolaborasi dan kerjasama. Tetapi, ada tetapinya nih. Karena orang Korea itu ya seperti BTS itu, mereka tidak ada jedanya. Mereka terus bekerja, setiap weekend bekerja, tetap Sabtu Minggu bekerja. Nah kakak waktu itu, anak kakak masih kecil, anak kakak umurnya 3 tahun kalau nggak salah. Pernah dalam periode membuat sistem aplikasi tadi, selama 1 bulan kakak tidak pernah libur sama sekali. Sabtu Minggu kakak bekerja melakukan ngetes sistem, lalu di Sabtu Minggu berikutnya memberikan training. Jadi akhirnya suami kakak bilang, kamu kan punya kewajiban
beban juga di rumah. Kamu punya anak juga. Jadi kakak juga selain berkolaborasi di kantor, kakak juga punya kolaborasi di rumah. Jadi saat itu kakak dihadapkan pada dua pilihan. Pilih kolaborasi yang mana yang akan kakak teruskan. Akhirnya kakak kembali memilih kolaborasi yang untuk di rumah. Padahal itu adik-adik, sepanjang perjalanan karir kakak, kalau boleh jujur, sesungguhnya tempat itulah yang membuat kakak merasa happy sekali bekerja. Ini contoh pengalaman kolaborasi dan pengalaman kerjasama kakak. Jadi kalau ada yang mengkritik tapi yang tidak membangun, tapi cuman ngomong tadi, lebaran monyet nggak selesai, ya sudah, yang ini agak dihindari dulu. Tapi yang mengkritik karena, ini salah, ini harus begitu, ini harus begitu, dengarkan dia. Karena dengan mendengarkan yang seperti ini, barangkali kita akan bisa menghasilkan apa yang kita mau. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, Kak. Nah, tadi dari apa yang sama-sama kita dengar cerita kakak tadi, kembali kesimpulannya tetap sama, bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, target tertentu, apapun itu, tujuan atau target di rumah kah, di tempat di sekolah kah, di tempat kerja kah, dengan tetangga kita kah, atau di negara ini bahkan, yang namanya kerjasama dan kolaborasi itu sangat penting. Setuju kan? Ada yang nggak setuju nggak ya? Dan untuk mencapai tujuan, target, atau cita-cita adik-adik, penting juga untuk paham apa yang menjadi kekuatan kita. Iya enggak? Masa kita mau melakukan sesuatu yang kita tidak punya kemampuan di situ, yang kita tidak suka, itu akan susah dicapai. Jadi kita harus paham kekuatan kita, kemampuan kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus terus mengasah atau mengembangkan kemampuan kita. Nah yang tadi kan kakak ceritakan, kakak memilih akhirnya harus mencari pekerjaan yang tidak sesibuk waktu dengan si BTS, waktu dengan KDS ya. Jadi kakak akhirnya keluar dari di situ dan kakak mencari pekerjaan lain. Nah, kalau kakak tidak mengasah atau mengembangkan kemampuan kakak, tentu kakak tidak bisa segera mendapat pekerjaan yang lain. Jadi kakak berpindah waktu itu ke bank lain, kemudian kakak juga habis itu pindah ke broker saham. Ada yang tahu nih, jangan-jangan ada yang suka sama angka-angka. Nah, kalau suka sama angka-angka bisa loh bekerja di perusahaan sekuritas namanya. Itu yang nanti membantu orang-orang yang ingin bertransaksi saham. Nah, kakak pernah bekerja di situ juga. Nah, kenapa kakak bisa? Karena kakak terus belajar. Kakak tidak menolak untuk belajar sesuatu yang baru. Gitu. Jadi kita harus terus mengasah dan mengembangkan kemampuan kita. Dan tentu kuncinya sekali lagi kita harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, kakak akhiri paparan kakak dengan kunci untuk bisa bekerja sama dan kolaborasi. Belum kakak, yang tadi kakak. Itu kita harus bisa memahami bahwa diri kita itu unik, diri kita itu berbeda,
diri kita itu punya kemampuan yang kita tahu apa dan harus diasah. Kalau kita sadar diri kita berbeda, kita juga akan bisa memahami bahwa orang lain berbeda. Kalau kita sadar diri kita bisa tidak setuju dengan orang lain, kita juga bisa menerima kalau ada orang lain tidak setuju dengan kita. Itu kata kuncinya. Jadi kita harus paham diri kita sendiri seperti apa. Kemudian juga kita harus bisa menghargai orang lain, menerima perbedaan pendapat. Karena barangkali orang itu punya kemampuan yang lebih dibanding kita untuk hal tertentu. Kita lebih di satu hal, ada orang lain punya kemampuan di hal lain. Jadi kalau ada orang kasih opini, kita dengarkan, kita hargai, tidak langsung ditolak karena mungkin dia punya kemampuan yang lebih di bidang itu. Kemudian belajar berkomunikasi yang baik, mengungkapkan pendapat dengan baik. Nah, itu juga kata kunci. Nah, tapi teman-teman jangan berkecil hati. Bukan berarti teman-teman yang punya keterbatasan pendengaran itu tidak bisa berkomunikasi. Jangan salah. Kakak, waktu tadi berkolaborasi dengan KDS, itu juga mirip teman-teman berkomunikasi dengan kita yang punya kemampuan pendengaran lebih jelas ya. Sama, karena kondisinya apa adik-adik? Waktu itu tim KDS itu mereka tidak seluruhnya bisa berbahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya juga pronunciation-nya atau pengucapannya terbatas. Kakak juga, kakak pronunciation-nya juga enggak bagus-bagus amat, biasa banget. Jadi kadang-kadang seperti kita berkomunikasi, kalau kakak dengan Minti kakak, itu kadang-kadang pakai tulisan juga kalau pronunciation atau pengucapannya tidak jelas. Jadi bahkan tadi kan untuk proyek seperti itu kita juga punya keterbatasan cara komunikasi karena bahasa itu tetap bisa terrealisir. Adik-adik juga pasti bisa. Jadi itu kata kuncinya. Tadi satu, sadarilah bahwa kita unik, sadarilah bahwa kita bisa punya pendapat sesuai dengan kemampuan atau pemahaman kita, dan karena kita menyadari diri kita unik dan bisa jadi tidak punya pendapat berbeda dengan orang lain, pada saat orang lain punya pendapat yang berbeda dengan kita bisa menerima. Jadi menghargai orang lain, kemudian juga belajar berkomunikasi yang baik, dan tadi pendengaran atau tuli itu juga di satu sisi mungkin keterbatasan, tapi di sisi lain itu juga kelebihan. Pasti adik-adik itu membaca raut muka, orang ini sedih, orang ini marah, orang ini nggak setuju, pasti jauh lebih pintar dibanding orang yang ngomong aja kayak kakak gini. Iya kan? Di satu sisi itu barangkali merupakan kelemahan, tapi bisa jadi itu satu kelebihan. Begitu adik-adik. Nah, kakak akhiri paparan kakak dengan yang terakhir. Yang terakhir bukan, ada satu tadi. Ada satu. Nah, ini dia. Adik-adik, dengan adik-adik yang punya saat ini, dengan kemampuan adik-adik saat ini, jangan terlalu fokus pada kekurangan. Tunjukkan kelebihanmu. Dan boleh punya cita-cita setinggi mungkin. Seperti kata presiden kita yang pertama tuh, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Karena kata beliau, jika engkau jatuh, kalau setinggi langit, kalaupun jatuhnya masih tetap di bintang-bintang gitu. Jadi bermimpilah setinggi langit, asahlah kemampuanmu
bekerja sama dan berkolaborasi. Insya Allah, semoga cita-citamu pasti akan tercapai. Itu aja paparan kakak.